Jabal Uhud menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi para jemaah haji dan umroh dari berbagai penjuru dunia. Berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah, gunung yang membentang sepanjang 6 km tampak menyendiri, tidak tersambung dengan bukit lainnya. Jabal Uhud menyimpan sejarah penting tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat menghadapi serangan pasukan Quraisy dalam pertempuran Uhud pada tahun 623 Masehi. Perang Uhud meletus pada tanggal 15 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, sekitar setahun setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar pada 622 Masehi. Kaum muslim berjumlah 1000 pasukan, dipimpin langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pasukan Quraisy sebanyak 3000 orang dipimpin Abu Sufyan. Pertempuran berlangsung selama 7 hari dan pasukan Islam menerima kekalahan akibat adanya pengkhianatan Abdullah bin Ubay yang membelot dengan membawa kabur 300 pasukan muslimin. Kekalahan juga disebabkan kesalahan pasukan pemanah di atas bukit yang meninggalkan lokasi karena mengira pertempuran sudah dimenangkan. Dalam kekalahan perang Uhud, tubuh Rasulullah yang mulia terluka dan sekitar 70 sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki Asadullah, singa Allah. Kekalahan perang Uhud menjadi peristiwa paling memilukan bagi kaum muslimin, mengobati kepedihan Rasulullah dan para sahabat. Dalam surat Al-Imran ayat 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'i wallahu la yuhibbudz zalimin." Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Perang Uhud meninggalkan jejak historis perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin yang melekat erat di beberapa bagiannya. Bukit Pemanah, makam para syuhada, dan Masjid Syuhada menjadi situs paling berkesan bagi para jemaah haji dan umroh untuk menyusuri napak tilas peristiwa masa lampau perang Uhud yang fenomenal. Bukit Pemanah juga dikenal dengan nama Bukit Rumat. Permukaan bukit ini dipenuhi pasir dan batu. Di tempat ini Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah yang dipimpin sahabat Abdullah bin Jabir untuk melindungi kaum muslimin dari serangan suku Quraisy. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lindungilah pasukan kuda, jangan sampai mereka menerobos ke arah kita. Dan tetaplah di tempatmu kalah atau menang, jangan sampai mereka masuk dari belakangmu." Bukit yang terletak di bagian selatan makam syuhada Uhud ini tidak terlalu tinggi. Pengunjung hanya butuh beberapa menit untuk mendaki. Jemaah sebaiknya mengunjungi bukit ini saat pagi hari, karena memasuki siang hari suhu panas bisa mencapai 40 derajat. Bahkan suhu bisa mencapai puncaknya saat matahari tenggelam. Di tempat ini tampak banyak jemaah berfoto dan ada pula yang berdoa. Di antara Bukit Uhud dan Bukit Pemanah terdapat makam syuhada, tempat bersemayam 70 pasukan perang Uhud. Kompleks makam dikelilingi pagar berjalusi besi dan kaca transparan. Pada pertengahan tahun ketiga Hijriah, kurang lebih 1376 tahun lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jenazah syuhada dimakamkan di lembah Jabal Uhud ini. Menengok ke dalam, terlihat hamparan tanah dengan 2 buah batu sebagai nisan, yang diperkirakan sebagai tanda makam Hamzah dan Mus'ab bin Umair.
Dikisahkan pada tahun ke-43 setelah Perang Uhud, tepatnya tahun 46 Hijriah atau tahun 667 Masehi, terjadi banjir besar melanda tanah Arab termasuk lembah Jabal Uhud. Banjir menyebabkan beberapa jenazah syuhada Uhud terangkat ke atas. Kaum muslimin pun memakamkan kembali jenazah para syuhada. Namun mereka tak mengenali identitas jenazah-jenazah tersebut. Hanya ada 2 jenazah yang kemudian diketahui identitasnya, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Selain keduanya, di lokasi ini juga disemayamkan syuhada lainnya seperti Hanzalah bin Abi Amir, Amr bin Al-Jamuh, Abdullah bin Amruh bin Haram, dan Abdullah bin Jahsi. Keberadaan makam syuhada menjadikan lembah dan gunung Uhud sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai hadis Nabi, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Persis bersebelahan dengan makam syuhada, di sisi timur berdiri Masjid Sayyid Al-Syuhada. Masjid ini selesai dibangun pada April 2017 lalu dengan menampilkan gaya arsitektur yang unik. Mencakup area seluas 5.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 15.000 jemaah. Fasilitas pendukung juga dapat ditemukan di luar masjid. Meskipun tidak seperti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang fenomenal, tempat ibadah ini sangat nyaman untuk memenuhi kebutuhan peziarah yang berkunjung ke Jabal Uhud. Bukit Uhud menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah perjuangan dan dakwah Rasulullah serta para sahabat. Dengan alasan itu, Jabal Uhud disebut sebagai replika bukit yang ada di surga. Jika kita ingin melihat bukit yang ada di surga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Jabal Uhud telah menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mempertahankan Islam dengan berperang melawan kaum Quraisy. Semoga dari kisah tersebut bisa menambah dan memperkuat keimanan kita sebagai umatnya. Dari Jabal Uhud, Tamanda Primawan, Tawaf TV melaporkan.